Kakak. Ngapain, Cuk? Lagi me time, Kak. Ya, pulang kerja, kehujanan sampai rumah ngopi. Ya udah me time sambil cari-cari informasi, cari berita apa yang lagi heboh. Ada apa, Cuk? Berita yang baru heboh yang baru aku temukan tadi ada sebuah portal tentang musik rock di kota Solo yang kemungkinan tahun 2026 dan yang kedepannya nanti sudah tidak lagi diadakan di kota Solo di Benteng Pasar Rebo lebih tepatnya, tapi akan cari venue lain kayak ini. Aku punya kayak Ini iya Cuk, jadi gini, ini di sebuah cerita, di sebuah wawancara di mana salah satu panitia mengatakan bahwa untuk tahun 2026 dan mungkin kedepannya lagi Rock in Solo tidak lagi digelar di venue Benteng Pasar Rebo karena ada sebuah kejadian yang sangat memilukan, yaitu di mana panitia harus membayar 400 juta rupiah menjelang 2 minggu sebelum Rock in Solo kepada Kodim Diponegoro, entah itu buat apa uangnya, karena semua persyaratan MOU dan apapun itu sudah dipenuhi dengan baik oleh panitia penyelenggara gitu kan, untuk maintenance, untuk bersihan dan semuanya biaya sewa semua dan sudah dibayar oleh pihak Rock in Solo. Tapi ketika 2 minggu menjelang hari H acara itu tiba-tiba diminta 400 juta rupiah tapi tanpa sebuah kepastian ini buat apa, dan mau nggak mau penyelenggara harus membayar itu dengan susah payah. Tadinya ya semuanya lancar karena sukses, karena di tahun kemarin dan 2005 kemarin Rock in Solo ditonton 16.000 penonton selama 2 hari per gelaran kayak. Tapi dengan kejadian ini seperti ini bahwa mereka harus bayar 600 juta rupiah kepada Kodim Diponegoro, itu juga membuat sebuah hal yang sangat-sangat mengecewakan, karena yang menjadi kecewa adalah ini uang buat apa, karena selama MOU atau persyaratan semua sudah dilakukan dengan baik, tapi tiba-tiba harus membayar uang sebanyak itu, dan itu pun juga mendadak sifatnya, tidak ada kesepakatan di awal pembicaraan kayak iya. Ini juga kakak juga virus ketika mendengar hal seperti ini, Cuk. Karena kan yang namanya Rock in Solo dan juga festival musik tahun itu sebenarnya itu sangat bagus untuk kemajuan kota itu sendiri, bahkan untuk Indonesia secara keseluruhan, Cuk. Karena gini, yang namanya festival musik itu bukan hanya menyenangkan orang-orang dalam musik itu, tapi juga bisa mengangkat ekonomi, bahkan juga wisata di kota itu. Iya, karena juga kita tahu Rock in Solo juga sebuah konser atau festival musik yang besar di Indonesia, dan juga membuat sebuah opsi bagi masyarakat yang suka musik. Itu banyak opsi tentang musik rock, ada Hammer Sonic, ada Hellprint, ada Rock in Surabaya, Yogyakarta, dan juga Rock in Solo. Sehingga kalau seandainya itu eksis di Indonesia, itu kan banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang membuat sebuah kebanggaan bahwa Indonesia negara yang mampu membuat sebuah festival musik dari Januari dari sepanjang tahun dengan beberapa venue dan kota berbeda. Tapi dengan hal-hal seperti ini kan membuat kecewa gitu kan, dimana Rock in Solo yang sudah mapan dan sudah punya nama dan terus bergerak maju ke depan, ketika mereka juga suka ketika bervenue di Benteng Pasar Rebo, selain ingin mengangkat kota Solo dengan musik rocknya, tapi juga ingin memperkenalkan beberapa venue-venue yang unik di kota Solo seperti Benteng Pasar Rebo. Tapi FYI Kak, kalau kakak tahu Benteng Pasar Rebo itu gimana sih Kak? Gini, sebenarnya kepemilikan Benteng Pasar Rebo ini ada 2, Cuk. Yang pertama Pemkot Solo, dan yang kedua adalah Kodim Diponegoro itu sendiri. Sehingga kalau ada pihak swasta yang akan menyewa Benteng Pasar Rebo, selalu ada 2 instansi yang harus mereka datangi, Cuk. Oh gitu, tapi dalam berita itu hanya menyebutkan 400 juta rupiah itu kepada Kodim Diponegoro, bukan kepada Pemkot. Artinya kan Pemkot kalau aja. Tapi kalau sebenarnya kalau dua tempat ini bagaimana kayak pembagiannya? Ya, mungkin ada NFT ataupun apapun itu. Tapi kalau ada 2 komunikasi seperti ini, selalu dan pasti mereka pasti memberi sebuah kesepakatan sesuai itu. Iya, karena sebuah kesepakatan yang mereka berikan itu pun juga sudah dilakukan dengan baik oleh panitia. Tapi yang bikin kecewa, ada oknum-oknum yang mungkin aji mumpung ya dengan ini semuanya, ketika ada pergelaran yang besar dan mereka mungkin menganggap ini adalah cuan, sehingga mereka entah dengan alasan ini itu, dengan nggak jelas apa alasannya, harus membayar 400 juta kepada Rock in Solo, pada pihak tersebut, sehingga membuat
panitia juga kecewa akan semua itu Kak ya. Iya, jadi kakak juga merasa sedih ya kenapa di negara ini kok masih ada ya instansi ya harusnya membuat kemajuan negara ini lebih lagi, tapi malah aji ngomong seperti Seriously? itu, dimana mereka harusnya bisa menjaga dan juga meroda masyarakat dalam kesabaran, tapi malah menjadikan hal yang sangat seperti ini sehingga membuat apa yang menjadi tidak baik. Cuk. Iya, karena juga aku juga merasa sedih gini Kak ya. Harusnya kan kalaupun ada kesepakatan tuh sudah dipenuhi, tapi yang mendadak itu yang bikin kecewa Kak ya, karena uang sebanyak itu kan nggak gampang didapat gitu kan, meskipun itu event besar gitu, tapi yang perlu diingat adalah ini kan kedepannya jabat Indonesia buat ekonomi di masyarakat sekitar, lalu juga tentu pariwisata pasti juga akan maju juga, tapi dengan hal seperti ini kan akan banyak swasta yang akan bingung gitu mau bikin acara tapi nanti akan seperti itu kan, dan ujung-ujungnya juga Indonesia, kota Solo dan juga beberapa kota juga yang akan terdampak negatifnya kayak. Iya, sekali lagi ini sebenarnya bukannya lah oknum-oknum yang ingin memanfaatkan itu semuanya untuk mencari uang yang gampang. Jadi selama di negara kita mentalitas oknum-oknum kita seperti itu, jangan harap negara kita bisa maju dan jangan harap negara kita akan lebih baik. Iya, karena kan yang perlu diperbaiki adalah mentalitas kita sendiri ketika kita punya jabatan atau masuk di sebuah instansi, entah itu pendidikan, entah itu kepolisian, militer atau apapun itu, harusnya kita punya tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita atau mungkin masyarakat dan juga instansi itu saling berkaitan untuk membuat sebuah hal yang bagus untuk negara ini ya. Iya, jadi kalau kita masuk dari instansi, pastikan kita tidak seenaknya sendiri. Pastikan kalau ada pihak swasta, masyarakat itu juga dipermudah agar mereka bisa membuat acara dengan baik. Iya, karena aku juga berharap apapun itu juga harus diperbaiki dengan baik, karena ini untuk Indonesia, untuk kota di mana kita tinggal, untuk bisa memajukan itu semuanya. Jadi hal-hal seperti ini semoga ke depan nggak ada lagi, karena aku tetap percaya kok masih ada tentara militer yang benar-benar punya hati yang baik, tidak berpikir tentang duit melulu, dan mereka juga pasti punya hati untuk memajukan negara kita guys. Jadi harapanku ke depannya tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan ya aji mumpung dengan hal seperti itu, karena ini sangat memalukan. Itu bisa mematahkan semangat masyarakat untuk membuat sebuah event yang bagus, tapi gara-gara mereka bisa semakin selesai kayak. Iya, kita berharap semoga oknum-oknum itu tidak lagi menjabat di instansi manapun, karena Indonesia akan jauh lebih baik jika dipimpin atau juga ada banyak anggota yang punya hati dan juga moralitas yang tinggi. Cuk. Jadi bukan uang tapi juga dedikasi untuk negara ini. Cuk. Iya, semoga ini menjadi hal terakhir negara kita dan besoknya tidak ada lagi kejadian seperti ya. Iya, Cuk.